Halo semuanya, jadi di sini kami nanti akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang berjudul Kajian Semiotika dalam Film Ipar Adalah Maut. Nah, film ini diproduksi oleh Production House MD Entertainment dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan genre drama dan juga keluarga. Seperti itu. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cornelia Novasari, kemudian ada Keisha Widya Puspa, ada Paulina Nirmala Danu, dan ada Hijriah Nurnaningsih. Seperti itu. Yang pertama ada sinopsis yang akan dijelaskan oleh Keisha. Baik, perkenalkan saya Keisha. Saya akan menjelaskan sinopsis dari Ipar Adalah Maut. Jadi Ipar Adalah Maut ini bercerita tentang rumah tangga Aris, Aris dan Nisa. Awalnya pernikahan mereka ini cukup harmonis dan tidak ada masalah, berjalan lancar. Nah, namun keretakan rumah tangga mulai terjadi saat adiknya Nisa, yaitu Rani, tinggal di rumah Nisa dan Aris. Rani tinggal di rumah mereka karena ibunya khawatir membiarkan Rani tinggal sendirian tanpa keluarga. Ia meminta Nisa untuk membiarkan Rani tinggal bersama mereka. Selama tinggal di rumah Nisa, Rani sering mengenakan pakaian yang lumayan cukup terbuka. Jadi hal ini membuat Aris mulai tertarik pada Rani. Dan Rani pun merasa senang ketika didekati oleh suami kakaknya. Hingga akhirnya mereka menjalin hubungan gelap dan berkhianat kepada Nisa. Sejak saat itu, sikap Aris mulai berubah, membuat Nisa curiga terhadap suaminya. Akhirnya Nisa memeriksa isi HP suaminya dan terungkaplah hubungan perselingkuhan antara Aris dan Rani. Hubungan yang awalnya harmonis dan bahagia ini berubah menjadi hancur dan renggang karena ulah orang terdekat sendiri. Nisa tidak menyangka bahwa suaminya yang selama ini anggap soleh dan bertanggung jawab ternyata berselingkuh di belakangnya dengan adiknya sendiri. Nisa juga tidak menyangka bahwa adik kandungnya sendiri menjadi perusak rumah tangga antara dirinya dan suaminya. Selanjutnya, alasan memilih akan dijelaskan oleh Hiji. Baiklah, aku Hijri Nurnaningsih dengan NIM 3430 akan menjelaskan tentang alasan memilih film, di mana film Ipar Adalah Maut ini adalah salah satu fenomena sinematik Indonesia yang berhasil menimbulkan reaksi emosional dan perdebatan sosial di kalangan masyarakat luas. Kisah yang diangkat dari kisah ini menyuguhkan konflik keluarga, pengkhianatan, moralitas, serta kekerasan dalam rumah tangga secara intens. Jadi film ini sangat kaya akan simbol, tanda, dan juga makna-makna di dalamnya yang dapat dianalisis melalui pendekatan semiotika yang dijelaskan ini. Dalam konteks film ini, film Ipar Adalah Maut membantu kita untuk melihat bagaimana di balik gambar, adegan, dialog, serta ekspresi visual dan audio yang membentuk keseluruhan narasi tersebut. Nah, dengan kata lain, dengan semiotika ini juga memungkinkan kita memahami bagaimana film menyampaikan pesan sosial, budaya, dan ideologis melalui sistem tanda. Nah, kita juga menggunakan 4 elemen utama semiotika untuk mendekonstruksi makna dari film ini sendiri, yaitu denotatif, konotasi, penanda, dan petanda. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Paulina Nirmala Danu dengan NPM 22963058. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan teori yang kami pilih dalam menganalisis film ini. Jadi, konsep yang kami gunakan yaitu konsep semiotika dengan menggunakan teori semiotika menurut Roland Barthes. Jadi, semiotika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tanda dan bagaimana sebuah tanda itu digunakan dalam menyampaikan makna. Nah, dalam konteks film, semiotika mengkaji beberapa unsur visual, verbal, simbolik dalam menyampaikan pesan atau ide tertentu kepada penonton. Nah, teori yang digunakan Roland Barthes ini ada 4. Yang pertama tuh denotasi, konotasi, penanda atau signifier, terus petanda atau signified. Jadi, denotasi merupakan suatu makna literal langsung dan objektif dari sebuah tanda, di mana pada film ini ada hal yang kita bisa lihat dan kita dengar yang dapat kita analisis menggunakan teori denotasi. Kemudian,
Konotasi merupakan suatu makna tersirat, simbolik, dan sering dipengaruhi oleh budaya, nilai, ideologi. Pada bagian ini ada beberapa lapisan makna yang lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan atau tampak pada film yang kita lihat. Kemudian yang ketiga itu ada penanda atau signifier. Jadi penanda adalah bentuk fisik dari suatu tanda. Ini bisa berupa kata, gambar, bunyi, gerak, atau objek fisik apa yang bisa kita tangkap menggunakan indera penglihatan ataupun pendengaran. Yang terakhir di sini ada petanda atau signified. Jadi petanda adalah makna atau konsep mental yang muncul dalam pikiran ketika kita melihat atau mendengar penanda. Jadi di saat kita menonton, kita langsung menyimpulkan apa yang menjadi penanda dari film ini tanpa disampaikan secara langsung dari film tersebut. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Nova mengenai analisis film dan adegan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kajian semiotika tentang beberapa adegan yang ada dalam film Ipar Adalah Maut. Nah, di sini kami mengambil adegan yang pertama. Jadi, di sini ceritanya itu ada Rani dan Nisa. Mereka sedang makan malam, duduk berhadapan dengan Aris dan juga anaknya. Jadi mereka di sini duduk sedang makan malam bersama. Nah, di sini ceritanya eh, Nisa dan Aris itu sedang melempar candaan. Kemudian di sini Rani itu menyaksikan betapa Nisa dan Aris ini tuh sangat mesra gitu. Betapa Aris ini tuh sangat memberikan perhatian kepada Nisa gitu. Nah, di sini eh, Rani menatap menatap ke arah Aris itu seperti tatapan yang dengan tatapan iri seperti itu. Nah, kalau dilihat dari makna denotatif di sini hanya sekedar eh, mereka yang sedang makan malam bersama di tempat yang terbuka dan di mana di sini tuh Nisa terlihat tertawa senang sementara di sini Rani tuh terlihat diam dan serius gitu sambil senyum tipis. Kemudian kalau dilihat dari secara konotatif adegan ini tuh menyiratkan ketidakseimbangan emosional antara tokoh di mana yang satunya merasa senang dan santai bahagia sementara yang satunya itu tampak menatap iri Kak dan bagaimana adegan ini tuh menunjukkan potensi konflik yang tersembunyi seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari penandanya atau signifiernya di sini itu ada ekspresi wajah yang berbeda, kemudian gestur memegang sendok dan yang tegang, kemudian sorot mata dari Nisa dan juga hanya lampu-lampu hias malam hari yang menambah kesan malam hari seperti itu. Kemudian di sini petandanya yaitu kita bisa lihat perasaan iri atau kecemburuan yang muncul dalam hubungan yang sebenarnya kalau di permukaan itu tuh tampak akrab, tampak hangat, tapi sebenarnya menyimpan ketegangan batin atau rasa iri seperti itu. Itu dari adegan yang pertama. Kemudian di sini ada adegan yang kedua, di mana di sini adegan ini itu Aris dan kemudian dan Rani itu ada di dalam mobil gitu. Nah, di sini Rani eh, abis mengalami sebuah kejadian yang tidak mengenakan, maka di sini Aris berusaha untuk menenangkan Rani seperti itu. Tapi ini seharusnya tidak dilakukan oleh Ipar seperti itu. Jadi di sini adegannya cenderung intim seperti itu yang mana ini tuh seharusnya tidak lazim dilakukan oleh ipar seperti itu. Nah, kalau dilihat dari mana makna denotatifnya ya hanya seorang pria atau Aris ini memeluk seorang perempuan yang berhijab yaitu Rani yang wajahnya tersembunyi di dadanya gitu. Nah, ekspresinya pria ini Aris ini juga tampak tegang dan emosional seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari makna konotatifnya adegan ini menggambarkan sebuah momen emosional yang intens yang bisa diartikan sebagai bentuk penghiburan gitu atau pelarian dari rasa bersalah dan juga konflik. Nah, pelukan yang erat dan ekspresi tegang ini memberikan kesan hubungan yang rumit dan tidak sehat seperti itu. Dan sebenarnya ini kalau dilihat juga canggung karena sebenarnya Rani dan juga Ares ini itu hanya sebatas kakak adik ipar saja seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari penandanya atau signifiernya itu wajah pria yang mengerut, kemudian tangan yang memeluk erat dan kepala perempuan yang disembunyikan dan pencahayaan
yang redup dengan tone dingin di mana di sini untuk menggambarkan kesan tegangnya adegan ini seperti itu. Kalau dilihat dari petandanya atau signified-nya, nah petanda dari adegan ini menunjukkan relasi tersembunyi atau terlarang gitu, beban emosional dan juga rasa bersalah yang mendalam. Nah, ini menandai kompleksitas hubungan yang bukan hanya romantis sebenarnya tapi juga penuh tekanan dan moralitas yang dipertanyakan. Karena ya sebenarnya hal ini tidak seharusnya mereka lakukan sebagai kakak dan adik ipar. Seperti itu. Kemudian ada adegan yang ketiga. Nah, di sini adegan yang ini di mana di sini digambarkan ibunya Rani dan Nisa itu melihat Rani itu tersenyum tersenyum seolah dia suka dengan Aris. Seperti itu. Jadi ibunya Nisa di sini sudah mulai khawatir dan memahami sebenarnya ada yang tidak beres dengan Rani dan juga Aris. Seperti itu. Kalau dilihat dari makna denotatif, ini hanya sekelompok orang yang duduk di luar ruangan dengan pakaian putih, menikmati makanan dan minuman, dan juga seorang ibu yang sedang terkejut. Kayak gitu ya. Sudah hanya kumpul-kumpul keluarga pada saat Lebaran, tapi di sini seorang ibunya Rani dan Nisa itu melihat ke arah Rani dengan terkejut gitu. Nah, kalau dilihat dari makna konotatifnya, pada saat Lebaran ini tuh ya momen kebersamaan keluarga yang tampak hangat seperti itu. Tapi ekspresinya si ibu ini menyiratkan bahwa ada kejutan atau konflik tersembunyi di balik suasana yang hangat dan damai ini. Seperti itu. Kemudian ada penanda atau signifiernya. Nah, di sini hanya ada pakaian putih, kemudian makanan ringan, kemudian minuman dan suasana terbuka dan ekspresi terkejut dari si ibu ini gitu. Tapi kalau dari petandanya, signifiernya, nah eh, ini itu kita bisa lihat di adegan ini tuh ada simbol kebersamaan keluarga yang sepenuhnya yang sepenuhnya eh, tidak tenang gitu. Terdapat ketegangan atau peristiwa yang dapat mengganggu harmoni dalam keluarga ini. Seperti itu. Kemudian ada adegan yang keempat. Di sini adegan di mana saat Nisa dan juga Aris mengalami ketegangan di dalam rumah tangga mereka. Di sini Nisa sudah mengetahui bahwasannya Aris berselingkuh dengan Rani yang mana adalah adik kandung dari Nisa sendiri. Kalau dilihat dari makna denotatifnya, di sini hanya ada seorang perempuan, Nisa, yang duduk sedih di sofa, sementara prianya, yaitu Aris, di belakangnya tampak ragu sebenarnya. Dia ingin mendekati, tapi dia ragu dan bingung gitu. Mereka berada di ruang tamu yang kelihatannya rapi. Kemudian, kalau dilihat dari makna konotatifnya, adegan ini tuh mencerminkan konflik emosional dan dari jarak mereka ini menunjukkan ada jarak batin dalam hubungan mereka. Meskipun ya secara fisik mereka berdekatan, tapi sebenarnya mereka punya konflik emosional. Seperti itu. Kemudian ada penanda atau signifiernya, yaitu dari ekspresi sedih, kemudian posisi duduk yang sedikit berjarak, dan suasana tenang dan dari pakaian santai mereka juga. Sebenarnya tidak santai, tapi ini pakaian bekerjanya mereka. Cuman karena situasinya udah di rumah dan Nisanya juga sudah melepaskan kerudung, jadi kayak cenderung lebih santai gitu. Nah, kalau dari petandanya atau signifiednya, eh, simbol ini tuh menjadi simbol keterasingan dan juga komunikasi yang terhambat dalam hubungan mereka yang sedang bermasalah. Di mana di sini tidak ada keterbukaan dalam hubungan ini, di mana ternyata ada sesuatu yang disembunyikan oleh Aris, yaitu perselingkuhannya dengan adik kandung dari Nisa, yaitu Rani. Seperti itu. Kurang lebih itu ada 4 adegan yang kami ambil, yang kami analisis dari kajian semiotika Roland Barthes. Kemudian di sini ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Keisha. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah kami jelaskan, dengan pendekatan semiotika, kita memahami bahwa film Ipar Adalah Maut tidak hanya berkisah tentang perselingkuhan antara ipar, tetapi juga merupakan refleksi sosial tentang kerapuhan institusi keluarga, ketimpangan relasi gender, serta persoalan moral yang terjadi dalam ruang domestik. Film ini menjadi ruang naratif yang kuat untuk membaca realitas sosial secara kritis.
karena mampu menyampaikan pesan-pesan ideologis yang berlapis melalui tanda-tanda dan simbol-simbol yang dimunculkan dalam tiap adegan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.